Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afi'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Sehat, semangat, tetap iman. Alhamdulillah. Kula dongaaken sing rawuh dinten iki sehat walafiat, sehat badannya, sehat rohaninya, sehat imannya, sehat amal ibadahnya. Ya Allah, sehatkanlah kantong dompet kami ya Allah. Amin. Sehingga ada persoalan hidup, masalah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan teman, dengan tonggo, dengan jamaah. Kula dongaaken dengan sabar, sabaron jamilah, sabar sing hebat. Nggih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuhajahah, bertemu kembali dengan jamaah Kabupaten Nasuka dengan tema jadul yang sama, yaitu kematian. Namun kita ini kadang-kadang gampang masalah kematian, tapi kalau buat masalah kematian saat dari matur, gue pilih pulau ke depan nanti ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan jenengan atau menyakiti perasaan jenengan, tapi niatan saya bukan itu. Mungkin karena saya ngomong ini terlalu vulgar, terlalu teks ayat, jadi saya bukan menjadis atau menghina jenengan atau meremehkan jenengan. Kita di sini adalah tadabbur bersama. Alhamdulillah hari ini saya sangat pede sekali. Saya didampingi oleh Ustadz Khalil Anam, guru saya, Ustadz Rafi'i, Ustadz Wito, guru saya juga, tarjim Al-Quran. Kalau jenengan mau belajar masalah alladzina yunfikuna fis sarai, yaitu alladzina orang-orang yang yunfiku menginfak sarok, termasuk berlapang kaya, dorok melarat susah, sodak. Nggih. Kula mboten panjang lebar, kula cuma satu ayat mawon, jadi ayat yang sering kita baca atau mungkin dibaca Ustaz Pelanam tadi, atau mungkin yang sembahyang Isya di Masjid Al-Amin, Ustaz yang baca Wasari'u, yaitu Ali Imran 133 sampai 135. Semindah balik, kula mboten guru jenengan. Dan hari ini tepat 42-nya bapak saya. Kenapa saya kok 40 hari? Dan 40 hari berarti hari apa mungkin? Hari apa? 2 hari yang lalu berapa? Hari apa? Berarti Jumat. Nah, Jumat berarti kalau selamatan 2 kali. Kalau ringkes jangkep, pokoknya niat saya sedekah, dakwah, dan bil walidain, mendoakan orang tua. Jenengan kalau undang, mboten jenengan tak jangan jamaah saya mboten. Niki asli Al-Quran. Jenengan alhamdulillah yang baca tulisan, yang baca-bacain jamaah yang orsinil, maksudnya yang istiqomah,
Coba siapkan pulpen dan buku, sing boten beto boleh ditulis dalam hati. Nek atine siap. Nggih. Judul hari ini adalah rahasia dan tujuan takwa. Sekira malih ngapun sing kata, boten gurui. Kadang kita sering bicara takwa. Imam masjid, ustadz masjid, khutbah masjid. Kita kalau Jumatan, kalau diukur umur saya 50 tahun, berarti saya Jumatan berapa kali? 4 kali 50. 200 ribu. Oh? Kita 20 ribu Jumatan. Kayak gitu. Ustadznya paling ittaqullah, takwa. Apa takwa ini? Kadang-kadang kita kan sering takwa. Tapi bukan paham. Nih, kalau bukan gereja kan, tapi ini banyak sekali ustaz tidak mau mengumpas, ngoncai. Apa takwa ini? Nih. Padahal Al-Quran mengatakan, ojo mati-mati nih kata takwa. Kunci dalil ini, ya kita buka, kita mulai surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran surat ketiga ayat 102. Sing kula maca buka di bawah. Kita awal satu ayat. Tapi intinya kita bahas takwa. Ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cepat, teras. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nggih, sing ngomong iki dari kula nggih, Quran Allah. Jenengan nek wong Islam wis kudu takwa. Nah, takwa ini apa? Kita oncai, mari kita. Takwa terdiri dari 4 huruf. Tak, kof, waw, alif. Kalau harus takwa. Tapi kalau harus mutakin, tak, kof, waw, ya, yakin. Cuma beda ya sama alif. Kita buka. To, huruf to adalah tobatan nasuha. Ayo kita tobat. Siapa orangnya? Pasti jenengan kula nggak ada salah. Kula mawon buka nih lho, iPad ini. Gak sih nyonggo, wis ono gambar sing gak karo-karuan. Gak didelok penasaran, delok ya dosa. Nggih ta? Ayo, biasa yang bunyi biasa sering delok ngono. Ya, gini. Padahal ini kan aplikasi Quran, tapi wah, iklan. Iklan lewat. Tobatan nasuha. Ya ayyuhallati tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Kalian dibaca terus lawan. Tobat, tobat. Kof, konaah. Apa konaah ini? Nerimain pangdum. Jenengan gak usah berontak, gak usah ngeyel. Terus asal terus bersyukur. Alhamdulillah. Utangnya alhamdulillah, duitnya alhamdulillah. Nih, saya yakin kepala kita sama, rambut kita hitamnya sama, darah kita sama merahnya, tapi hati kita nggak sama. Persoalan nih, ya kalau Nabi Salaman nggak sanggup, sama dengan lu nggak sanggup. Berarti Allah wis pas. Gak oleh berontak, gak oleh protes, gak oleh emosi. Harus konaah, neriman ing pandum nek bahasa Jawa. Kof, wow, wirai, hati-hati urip iki. Ojo nyocot ae nek gak perlu. Ngomong agama gak masalah, tapi ono halakoe. Nang warung agama, gak payu. Nang warung apa? Buka apa? Gak buka dompet. Gak buka kitab, buka dompet. Nang warung buka kitab, ngedabrus. Ya? Warok wirai, hati-hati ucapan kita, tingkah kita yang utama. Ngapunten. Siapapun orangnya, baik itu ulama, ustadz, kiai, wong awam, tukang becak, tukang buah, tukang bakso. Nek mulutnya sering memakan barang yang haram, insya Allah pasti ucapannya, tingkah lakunya, pasti haram. Apa ada bojo, atau makan sing haram, korupsi, ngempit, ayo, beda. Gak hati-hati termasuk niku. Terus yang ke berapa? Kof, bau, alif, yaitu jika dari innaba, kembali, fafirullah, kembali kepada Allah.
Kalau ya yakin, ainul yakin pasti mati. Nah, cuma orang-orang kan boten semerap. Kabeh kan ngeten yo, kepengin bali wong takwa, tapi caranya gak anu. Padahal Pak, Bu, syarat kepingin masuk surga, titel, pangkat, derajat yang tidak pernah pensiun, cuma takwa. Jenderal iso pensiun, presiden iso pensiun, normalnya, profesor iso pensiun, tapi takwa akan dibawa ke surga. Jadi syarat utama kepingin jenderal masuk surga harus takwa. Pintunya apa? Harus sholat. Gak mungkin wong takwa gak sholat. Masih amal sak gunung. Oh, amal sak gunung, wapi karo tangga karo kanca, sopan. Lipat ngomongin alus kayak wong Solo. Tapi gak sholat, gak diterima. Jadi pintu masuk takwa adalah sholat, jaga sholat 5 waktu. Ini penting. Kalau ngomong aja buat saya ngomong, tapi kayak contoh di Pak Mudin nggih. Pak Mudin semerap. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomong gak cuma ngomong tok, juga memberikan pembelajaran. Sing saya ucapkan, sing tak lakoni, jadi tak ucapkan lagi. Jadi tema-tema yang kalau anu jenengan iki mboten ngawan, mboten ngawur, mboten ngarang. Pengalaman pribadi, Pak. Nggih. Jadi syarat ingin masuk surga adalah pintu dengan pintu sholat. Ngapunten. Hidup dengan seni akan terasa indah. Hidup dengan ilmu akan terasa mudah. Hidup dengan agama akan terarah dan barokah. Semakin bertambah ilmu umur jenengan, bertambah anak cucu jenengan, bertambah harta benda jenengan, mboten tambah ilmu dan iman akan celaka, akan kalah jenengan. Kenapa iman sama ilmu harus berkombinasi ibarat mata uang? Iman tanpa ilmu akan apa? Akan sesat. Ilmu tanpa iman juga akan sesat. Sama-sama sesat. Akan menjadi rusak. Orang pinter, profesor, doktor, gelarnya itu gak karuan, tapi gak punya iman, dia akan cenderung rusak, akan korupsi, membuat kerusakan di bumi. Punya iman gak punya ilmu, dia akan buta, tidak tahu mana yang syar'i dan mana yang haram. Jadi ilmu dan iman harus kombinasi, harus beriringan. Iman ibaratnya pohon, ilmu adalah tanam siramannya. Nah, jadi punya iman disiram dengan ilmu akan tumbuh dengan menumbuhkan buah. Buah daripada ilmu itu adalah amal, yaitu takwa. Kita buka pintu sholat. Dalilnya di surat Toha ayat 14. Ini kira-kira ini kenceng apa enaknya? Enaknya apa? Kenceng apa slow nih? Terus kenceng ya? Jadi pintu untuk menuju takwa harus melalui pintu sholat. Dalilnya di mana? Surat Toha, surat ke-20, ayat ke-14. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ini ayat surat ini ayat yang langka. Satu ayat Allah menyebut dirinya 4 kali. Innani, aku kata Allah. La ilaha illa anna, tiada kecuali selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat aku. 4 kali. Sama dengan huruf to, kof, waw, alif. 4 huruf Allah menyebut 4 kali dalam satu ayat. Subhanallah. Ini bukan ilmu cocok-cocokan, Pak. Ini memang hikmah. Subhanallah. Ya. Ini surat langka ini. Toha ini. Innani, aku kata Allah. Jadi satu surat, satu ayat Allah menjadi diri itu 4 kali. Subhanallah. Bisa 4 arah mata angin, timur, barat, utara, selatan. Satrul Masjidil Haram, dimanapun kemarin itu ada wajah Allah. Nah, kalau kan alhamdulillah buatan sombong Islam ya. Nanti Mekah.
Yo sholat ngadep idun, ngadep ngulon, ngadep wetan. Nek jenengan mriki ngadep ngetan seneng wong sampean. Kayak Buddha kayak Hindu. Tapi ini adalah 4 mata angin. To, kof, wau, alif. 4 kali. Tobatan nasuha. Yang utama, kita bahas yang utama. Dan jenengan sudah masuk pintu sholat, mesti menjaga sholat, insya Allah dengan wudhu yang tohara yang sempurna. Toharanya sempurna, wudhunya apik bener, toharanya sampai siku. Terus bacaannya, apa Ustaz? Bacaan apa? Bener, bacaannya itu bener apa? Fase, makhrajul hurufnya bener, kecuali wis tuwek belajarnya kayak kula niki. Tobat umur piro? Dadi angel tuturane. Wis angel, sing penting kan niat. Nggih. Dadi tohara wis bener, bacaane wis bener, tumakninah. Nggih, ikhlas khusyuk, insyaallah. Efek wong nek salat ini kuat. Wong iki ten masjid juga belajar. Wong iki gampang ditenani. Nek salate bener, wudune bener, sak jiwanakane salat akan timbul inna sholata tanha 'anil fahsya. Gak mungkin berbuat keji dan mungkar. Pasti timbul dermawani, timbul sabari, timbul napa? Empatinya. Dadi mboten saged dibujuki. Lah nek wong gak tau salat, kok Nabi cuma itu kamu kelas ya, Pak. Apa mana salat sing gak tepat, wudune gak tepat. Wis ta, jelas efeknya salatnya amburadul. Ten masyarakat nang jamaah iki jelas resek. Untuk jamaah resek, untuk warung juga resek. Untuk RT juga resek. Ya, kita bahas sekarang tiang niku nek takwa itu sifatnya senang sholat senang. Wis sama diteni, siapapun orangnya, gak ustadz, gak ulama, gak kiai, gak tukang becak. Kula niki sering jamaah teman-teman ini kumpul wong tukang becak. Ya Allah, kalah kan lho. Becak saya sepi Pak Mano. Kula mboten Allah. Tapi saya kagum dengan mereka. Allahu Akbar wis duwe wudu. Kula sik Allahu Akbar sik keteko. Saya itu. Jangan kira orang-orang mulai tiang-tiang anu sakit melihat jadi apa. Nanti dijelaskan begini ya. Insya Allah dengan sanggup ya. Untuk kalau ngomong ngoceh, wah aku dundang Pak Wano cuma ngomong aneh tok. Buatan berkatnya nomor 13. Semuanya ini ilmu. Sampai gue saya mati jenengan. Berkat masalah jajan nomor 13. Ya saya itu. Yang penting ilmu, saya bawa ilmu. Sampai praktek lo sama anu insya Allah. Oh bener-bener tukang buah termasuk. Ya. Lah sama Mas Bro, ciri sifatnya wong takwa itu senang sholat. Lah ciri-ciri sampean tak jadi. Dua ciri. Wong takwa itu ciri gampang. Tetap Al-Imran kembali Al-Imran. Sing kita bahas yang di merupakan oleh Ustaz Beranak tadi. Bahasa itu tadi 133 Al-Imran 133. Nah, ini kita bahas. Siap ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Langsung Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nggih, hebatnya wong takwa nih Pak. Bisa mlebu surga. Niki cuma kula ngomong jenengan. Kadang-kadang tiyang niku nek gak seneng gak percaya surga, ya gak iso gak percaya angel tenan. Lah niki ciri jam nak sedon. Dan sampe gampang, nek delok Pak Haji, Ustad, sing ada tukang ceramah, bahkan imam-imam itu tukang becak, tukang sapu, sama delok ini. Nek sembahyang bener jamaah, tumakninah, tohara bener, sak jiwarake bener, efeknya alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak bagi baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nggih, niki sampe tak ilmu nih sampean.
ciri wong takwa itu gampang asine. Loman dalam segala keadaan. Utang akeh yo loman. Kadang-kadang utang kan kok disedekah. Aku utang akeh, aku susah nyambut gawe sepi. Niki ayatnya. Wasara ibadoro. Nggih. Wasara itu masuk apa? Dalam keadaan sedekah aku sok itu biasa, Pak. Ngomongin miliaran sedekah 1 juta ditulis nang diumumno masjid wis gampang biasa. Tapi yang luar biasa, uang melarat sedekah rahasia. Hebat sampean. Saged sampean. Belajar, Pak. Kok akeh-akeh 1000 lah. Bismillahirrahmanirrahim buka sedekah. Blok. Subuh budal 1000, asar budal 1000, maghrib 1000. Sedina 5.000, Pak. Selamat di akhirat. Lah niki kadang-kadang kula ngomong lho. Wah, bahaya nuturi wong. Biasalah wong anu wis tantangan biasa. Nggih. Nek wong sugih sedekah wis biasa, nek wong melarat sedekah luar biasa. Apa maneh utange akeh, nyambut gawe sepi. Anak nakal, papat pisan. Wis angel turane. Angel. Nih, lah. Wong sugih nek sedekah itu gampang, Pak. Duit di anu, Pak. Apa iki? Gak ngefek. Tapi ini, Pak. Sampe delok wong sugih tambah kok petinju, sampe lomba tek seni. Gero kan? Soale ngene, sampe dane. Petinju tangane ngene, Pak. Ya gemai. Nek mau mati dalam ngene terus mati. Ya jangan Pak Modin kok aku ngomong nek kali nek mau mati ngoten. Biasane mulai petinju kan. Biasa karo ngeten. Pak Modin Pak orang delok, pokoke Pak Modin delok wong Modin biasane ngono. Bener Pak Mar, nek tangane mendem mati bare. Ya aku kok. Nggih. Niki kok dikok samping guyu. Lah kadang-kadang lain guyu. Nggih. Oh, nggih. Dados kula ngomong ngeten iki mboten sok kula ni sok ngoman mboten. Cuma kadang-kadang kula ni ngomong ya tak praktek. Mungkin jenengan orang-orang yang sering interaksi dengan saya mulai di awal mungkin ya Pak No, Tukang Pijet itu mungkin tahu saya. Saya gimana? Wah aku ngomong tok gak terus gak percaya. Kadang-kadang ngomong kan delok kan wedi. Ya wedi kok gregeten ya apa mboten semerap. Nggih, melenak paling. Kuwi jan dari wong tok ae. Nggih. Lanjut. Santai mawon. Nah terus sedekah dalam keadaan melarat. Iki sing sulit, Pak. Mulane kula ngeten, Pak. Kula jeneng sampean paling mboten percaya. Kula nek kadang sumpah. Ibaratnya kula main judi, Pak. Mawon diungkare 200. Wis tak getno ae 500, utang 300. Lha sampean judi lho, tombok togel wani utang, sampeyan sedekah wani utang. Tak bayar sampean tak utang sing iso bayar, kira-kira aku menyambut gawe iso bayar. Halo. Pak Model terus ramon kula. Nang kula temaron niku meneliti, Pak. Ternyata manusia-manusia ndok marang itu aduh ya Allah, saya gak oleh gombelang. Saestu. Cuma aku belajar dari mereka itu. Mereka itu satu, kepengin sugih, pengen enak kaya nyambut gawe. Apa? Titik. Mangel piro? Lonte. Ha, lonte. Halo, selekur Pak jane. Lonte. Mboten masalah lonte niku nggih. Kula ngomong togel iki. Kok lonte anu mboten, enggak ada urusan dengan mereka, lonte. Lonte mana maling. Apa? Lonte maling. Kok maling ora sih maling. Nek maling piro, Pak? Halo. Maling piro? 8. Ah, berarti apa bawaan berarti. Karo ae. Lah kula nang warung iki teliti niku, Pak. Ternyata mereka itu sakno, Pak. Memang satu ilmu enggak duwe, lingkungan kayak ngono. Terus apa? Persaingan hidup. Ikut suatu TV, HP anyar, aku gak iso, sepeda motor anyar. Togel ditokok. Pak togel utang, Pak. Sampai tak kayak ilmu. Aku wis gak ada duit sendiri, Pak. Temen aja duit. Alhamdulillah. Kumpul-kumpul. Oh, sini duit. Padahal kalau wis notok, trek tombok karo Allah. Tombok ya Allah aku. 2,5. Tambah mana? 15, berarti 4 juta. Hitung. Nek sampai tombok 4 juta, nek togel Singapura cuma oleh 60. Nggih. Tapi nek karo Allah minimal 700 atau juta itu 5 ya, Syah. Terserah Allah. Lho Pak Mano sampean nguri aku tombok nang karo aku sing melarat ae. Tak kanane, Cuk. Sampeyan iku tombok togel nang Allah 10.000. Jilat. Oleh. Juta 5 Syah. Oleh 1 miliar. Berhubung sampeyan iki tulisan lama putih sama tubuhan bongko. Lha gak bongko kan.
tubuh sing cuklek. Lah, saya belum. Saya kalau sak miliar cuklek. Apa pilih sampean gak oleh apa-apa tahu waras. Itu matematika Allah. Jadi orang nggak paham. Jadi sudah kan asal kolak bala. Jadi kalau ngomong ini delok neliti nang warung-warung pun asline buatan kepenan, Pak. Kulo sing neliti. Ya Allah mulai kono Pak nggih, Pak Hasim nggih. Terus ngejak kulo yo apa dakwahe ini kulo nek kali. Ya curang kali jogo. Dulu ilmu naduni. Kadang-kadang tak kena slide semangat dulu. Ya Allah durung mangan, cek tok gale 5.000. Apa tok gale Pak di mana? Lah kulo kan bareng ya, kok ada Mbak Mudin. Dikira saya ini sebenarnya bukan gak pantas nang bareng ini kulo iki. Saya tidak pantas. Kok dikira kulo seneng nang bareng ini. Kulo cuma delok, iki wong susah, iki wong sedih. Wis kulo paham. Jadi kulo temu iki ibaratnya belajar, Pak. Penelitian. Nggih, kasar tahu wis. Dados sedekah niku istiqomakan. Nek kepen jenengan melos, saya nggak tahu jenengan kalau ilmu ini Pak Warno itu bujuk anakku. Mungkin Pak Mudin mungkin ya juga gitu. Aku kok ngene, tapi alhamdulillah matematika Allah itu nggak sama. Kalau matematika Albert Einstein 10 min 1 ada 9, tapi Allah enggak 10 misalnya 19. Itu matematika Allah. Kalau Albert Einstein ilmu falak, ilmu pasti 10 min 1 ada 9. Tapi Allah buatan 10 min 1 ada 19 atau 900 atau juga ibnu Masya. Jadi jenengan tak boleh judi karena Allah, gambler karena Allah, toger karena Allah. Ini sedekah. Dengan itu sedekah. Jadi ciri wong takwa itu sedekah. Baik dalam keadaan utang akeh, melarat, susah, sedekah. Sedekah. Sedekah tolak bala, Pak. Ngobati penyakit, nang kuburan iso nek syafaat, nang akhirat iso dadi payung, nang mizan memberatkan, nang siratal mustaqim dadi tumpakan kendaraan. Lho, nek wong ngerti tapi angel wis. Wah, iku urusan agama, meneh aja kan. Jadi makanya kok gak sholat itu angel kan, Pak. Jadi kalau saya malu gak dalil. Wis tak buka dompet ae piro. Boten saya merasa kepen apa itu dianggap wah, loman banget. Cuma mereka biar tahu. Tembakan saya seperti itu. Nggih, Pak Mudin. Kamu kok dikira ngomong napa pencitraan, penyaluran RT atau RW. Nang warung keliling kampung. Oke. Yang kedua, wal kadhimi al ghaidha. Wong takwa itu cirinya itu bisa menahan amarah. Nah, niki sing angel kula. Terus terang mau. Niki mau isu demi apa kula ngomong. Saya kaget. Tidak. Duit jatah gini hilang. Tuyul ndak sih kan gitu Pak ini. Tapi kalau buat apa? Wis gak apa-apa. Saya yakin Allah itu lebih saya mungkin aku dosa kayak delok YouTube mungkin delok pokok-pokok semok ini mungkin. Apa ada sing punya motor itu atau tarik Pak Sis lho. Kula Pak Sis itu boten semangat. Kalau dia mau sama buat keting, tarik Pak Sis tak lho. Bu, aku lho berliwat gak kok ditarik Pak Sis tarik apa? Semoga Pak no, apa? Ngene lah ya Allah, itu dosa kula. Ya, terus ciri wong takwa itu bisa menahan amarah. Nah, wong takwa ada suka duka ya Pak. Duka ya kok. Nek jenengan diproses dari wong takwa, tidak ada wong sing takwa teman. Siji, jenengan akan diberikan tonggo sing jahat. Halo, bukan menjahat buat fitnah lagi. Nek jenengan sejarah awal sama wong takwa. Halo, nek sampean siap dari wong takwa, siap dimusi tonggo. Loh, putih dari Pak Kano. Rasulullah di musuh sapa? Musuh bubilan Rasul sapa? Sampai bongkoi paman dhewe. Nek wong takwa pasti dikei sama dikei tonggo sing jahat. Kedua, konco sing iri hati dengki. Ketiga, jamaah sing khianat sama duwe apa? Duwe halakah ngene. Jamaah sing khianat, khianat. Ojo ngrasani. Aku lho duwe ilmu nih. Percuma ngrasani, cuma kula niku kon sabar. Percuma. Nggih, bukan levelnya. Bukan musuh saya. Mereka itu nah, kalau dirasain jamaah itu sering. Dirasani diari bojo itu sering. Tapi kalau disuruh apa? Sabar. Lah.
Senangnya zaman dari wong takwa itu akan diberikan guru-guru yang sempurna. Alhamdulillah, saya bertemu dengan sekolah ini 2013 nih sama Pak Ustadz Kito. Alhamdulillah. Ditemukan dengan teman-teman yang baik. Wong-wong sing soleh, sing iso nolong. Ini bisa senengnya juga ya. Ini senengnya dari wong takwa ini. Jadi ditolong. Gak usah ngomong wong takwa itu. Delok tok iki lho, wis lho. Butuh duit, butuh. Lho. Enak sampai wong takwa itu. Jadi delok wajah tok, wajah sing napa? Sing susah, wajah sing nolongso, wajah sing tegang. Bersemerah. Nih. Kados nek jenengan di dalam Allah sing takwa pun kaget nek jenengan itu akan diberikan tonggo-tonggo sing jahat, teman-teman sing iri dengki, jamaah sing khianat. Harus siap. Siap Pak Eko. Nggih. Lanjut. Terus ngapunten niki sampai mau masa sedekah. Kok kula supaya sedekah niku harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, 1 akan rugi materi, 2 kecewa, 3 dapat bonus dosa. Duh, kok iso? Kok sedekah tambah dosa? Ya Allah, harus ada manajemen sedekah. 1, niatkan sedekah itu mardotillah, mukhlisin lahuddin, ikhlas karena Allah. Kemudian dalilnya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatun. Ya, surat Al-Bayyinah ya, Ustaz. Ayat 8. Kok lupa? Al-Bayyinah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Lupa. Al-Bayyinah, kita buka. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Terus sedekah itu harus mukhlis lahuddin. Al-Bayyinah ayat 8. Jadi baca ditulis mawon. Niku yang pertama. Jadi harus ikhlas, ketiga khasya itu takut ada Allah. Jadi awak dewi takut. Tak kemudian di lembong loman boten. Harus punya ilmu itu. Hati-hati. Jadi wong takau warok. Ya, warok. Mirai hati-hati. Ojo sampai kita ini sudah amal kemudian di justice pencitraan. Oh itu uang buang loman. Uang ngapain loman buat? Enggak boleh. Tambah kecewa, rugi materi, ujungnya tambah dosa. Yang kedua, manajemen sedekah. Yang kedua, manajemen sedekah, cara sedekah itu harus harta yang paling kita cintai. Para apa yuk? Sedekah sing bayar poso. Ojo sing gak seneng awakmu. Ojo sarung sing bekas, nek iso BHS. Nang sing jeneng napa? Duit sakniki niku. Nggih, wong jenengan seneng duit. Jeneng gak seneng kembangan menyadani. Kan gak percaya lah. Setan zaman 2020 niki rata-rata seneng gambar napa? Abang-abang niku. Kembangan menyadani gak ngefek. Temen nek sampean nggawa gebok setan wis minggir dhewe, Pak. Jadi wong sakti saya itu gak gaya apik, ndi sing apik, gak teko. Terus pul buntet. Enggak. Wong sakti saya itu sing bisa gebokan diecek. Wong sakti. Nggih, harus harta yang paling dicintai. Napa duit? Ini dalile Ali Imran 92. Niki manajemen sedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Yeah. Sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kan kabeh nek sampeyan duwe 10 juta, gak sak akeh. Selawe wae, Pak. Lho, selawe aja 10 juta.
1 juta kali. Nek 1 juta itu berarti 10 juta itu 250. Jadi gak kabeh mboten. Tapi sakniki mboten kan diitung ae. Diitung ae duit mau kalong. Kadang ngono nang warung wis bujuk kanca ae, rokok njaluk. Enten tadi yang mriki. Kada. Waduh, yang rasane aku kata komane wae iki. Jamput Pak Warno iki aku ngaji pisan rokok njaluk. Temen Pak, nek wong medhit itu masyaallah, saya udah rokokan. Temu di, ayo Dit. Wong medhit rokokan temu berapa? Ini jero kamar Pak, kan sampe. Ora rame iki. Terus udah. Wong rokokan. Wong melaka, wong apa medhit iki nek rokokan iku wah beluke metu kok. Nduk jero kamar, sedot mate. Iki wong medhit iki. Ya Allah, harus harta yang paling dicintai. Yang ketiga, manajemen sedekah. Sedekah yang kau tampakkan, didelok diumumno, itu baik. Tapi yang kau rahasiakan, dekek klutik 10 juta misalnya. Atau mungkin mau melarat di paranang omahai, nduk jero apa nduk ngarepe lawang dislogokno 100.000 200.000. Lha niku sing sedekah sing ampuh. Pundi dalile? Al-Baqarah 271. Tapi sedekah rahasia itu jauh lebih hebat daripada sing terang-terangan. Lho ini ilmune, tane ilmune. Ya kadang-kadang ya bolehlah sedekah diketok-ketokno, bukan pencitraan lho nggih, tapi untuk menarik supaya pembelajaran. Oh iku lho. Ayat 271. Siap? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubtus shadaqati fa wali imma hiya wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Iya, benar nih. Jadi sedekah yang kau tambahkan baik, tapi yang kau rasa jauh lebih baik. Dikangen lagi, kadang-kadang orang kan sedekah kan jaluk di selfie, di Facebook kan gitu. Iki boleh sapi, limusin, harga 200 juta. Mantu yatim piatu, dipoto selfie salim, yatimin jaluk salaman, di Facebook. Katakan ngoten. Ini pencitraan Pak. Angel Pak. Mulai jadinya alhamdulillah nggak ada ilmu nih. Sedekah itu rahasiakan dan kau berikan untuk ngarepe lawangi. Rut gak ada wong toko gak ketok. Nggih, alhamdulillah. Tekan kan? Santai mawon. Niki ilmu soalnya kadang-kadang yang itu nek semakin tambah umur, tambah harta benda, tambah ilmu akan celaka, rusak, kalah dengan masalah. Mau lawan kalah ya. Kulon sih kalah. Harus update ilmu terus. Misalnya, cek belajar kalau kurang jadi misalnya ini, gak istiqomah itu. Mak itu, kamu tadi kata, kepingin saja nih, kepingin dugi, saestu loh. Enten mawon. Oke? Yang terakhir masalah sedekah. Kadang-kadang sedekah niku tiyang niku kepinginnya pun njaluk balasan. Kadang ngrasani. Itu kono Kak, terima kasih. Mboten rasa. Tidak boleh minta balasan ataupun minta ucapan terima kasih. Terus gak oleh njaluk balasan, gak oleh njaluk ucapan terima kasih karena iku lho dibantu gak syukur gak terima kasih. Gak ono. Jadi sing angel, berarti mboten ikhlas. Kuwi dalile Al-Insan ayat 7 surat 76. Ayat 76 ayat 8 dan 9. Al-Insan 76 ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Keras. 7.
76. Ya, paling cepat. Ayat 8 dan 9. Terus ini, Pak. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Nah, ini dari ini. Terus yang paling anu, Pak. Dan mereka memberikan makanan yang disukai cintai kepada orang miskin, yatim dan orang yang tahu. Orang tahu ya kok musuh sing membenci sampean, Pak. Sama sakit to tadi. Sampai dirasai tonggo, konco, dulur, tapi kon balas dengan keapian. Sakit. Angel ukurane. Kadang dendam. Males. Ojo dikai. Ojo mana jajan sing anu. Es lele ojo dikai anak iku. Lah anak-anak dilarang anake. Padahal itu sinten bapake. Ya Allah, jadi musuhan itu apa? Sampai putu-putu jalan, ojo gemburiku. Ya Allah, cek jahate. Ini kalau ditawan, kon kei pangan, Pak. Dan si ayat yang 9. Kalian dalam ucapan terima kasih balasan. Kadang-kadang kita itu lu kayak gak matur suwun. Lah niki sing kadang-kadang kita. Lah niki sing angel. Niki penyakit kadang-kadang. Ya dengan ambil ilmu kita, tapi wis terus wah. Ibaratnya buat ngoten mau. Nggih. Terus temriki ngaji niku mboten asal gondokan. Soal mangkelan. Kalau toh ini memang teks ayat ya wis memang ayat ngeten. Cuma kalau kan cuma menyampaikan. Ini kan banyak ustaz yang ahli dalam tafsir. Nah, kalau ngawur kan saged interview. Aku wis sama salah. Nah, kan ngeten nggih. Nah, alhamdulillah. Atas ini manajemen sedekah. Nah, jadi tahu ilmunya, jadi dengan alhamdulillah akan diganti juga iful lima yasha. Nah, buat yang ngerti ilmu nih, sampean ujung-ujungnya oleh bonus dosa tambah. Oke. Terus yang jidong takwa ini yang apa? Yang kedua, ketiga, yaitu menahan amarah. Jadi sabar, Pak. Kadang sabar itu gak bisa diteorikan, gak bisa diomong, sabar buatan. Cuma kalau nggak ada ilmu, dungo. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Baqarah 250. Ini sama ngocok terus waktu sholat. Ini sabar teman. Al-Baqarah 250. Cepat. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadap orang-orang kafir. Asbabul ayat ini, Pak, Jalut sama Tolut tukaran perang. Jadi podokan perang sama diperangi tonggo, dimusuhi. Ini kan moco. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Aja tak mau terus, Pak. Dari musuh kuwi putih-putih. Pak Pano dia Pak Pano gak emosi ya, kan ngono. Nek kula dirasain tambah seneng mau pengen Pak Rasim iki. Kan kula mboten bales. Wah, dirasa nih baru. Gak ngefek. Ya temen. Nih, soalnya gak ada ilmu nih. Nah terus pahala, ini pahala. Sama urip nyambut gawe apa kan pasti dari keuntungan nih. Sembahyang juga dari pahala, dari keuntungan. Nek sama sholatnya bener, sama lo ilmu nih, sabar itu pahala tanpa hisab. Ini dari ini Az-Zumar surat 39 ayat ke-10. Loh, pahala yang sabar nih Pak, adun sampean. Ya Allah, kok sabar pahala tak terhingga. Gak bisa ditulis pokoknya. Az-Zumar surat 39 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina asanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yufassi ya Allah
Innama yufas sobiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Allah. Lucu. Lanjut. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Yuwaf, termasuk ada apa? Tadidnya double. Yuwaf sobiruna. Jadi yuwaf ditambah shot. Kata agak lagi.